Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniati Sriwulani, BCKS dari SMP 5 Kota Tasikmalaya. Di video ini saya akan mencoba mengulas mengenai penugasan mandiri keempat mengenai pengambilan keputusan, di mana pada kasus Rara hasil yang saya lakukan adalah yang pertama, bahwa nilai yang saling bertentangannya adalah nilai keadilan versus kasihan, juga nilai kebenaran versus kesetiaan. Nah, kemudian pihak yang terlibat di dalam kasus ini ada Rara, ada Busri, ada Nina, dan juga Tari. Kemudian fakta relevan yang berdasar pada situasi tersebut adalah bahwa Rara menemukan dompet berisi uang di bawah kursi saat ia sedang bertugas sebagai petugas piket perpustakaan di perpustakaan sekolah. Kemudian Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tas, dan karena menganggapnya sebagai rezeki nomplok. Sementara Busri, guru pustakawan, mengumumkan bahwa Nina, siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari, yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal, melihat dengan jelas bahwa Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Nah, Tari sekarang menghadapi dilema, karena apakah ia harus melaporkan Rara yang mengambil dompet Nina itu atau tidak. Karena Rara ini adalah sahabat dekatnya Tari. Kemudian tempat kejadian berada di sekitaran perpustakaan. Lalu fakta berikutnya bahwa Rara, Tari, dan Nina adalah siswa dan Busri adalah guru pustakawan. Kemudian di langkah keempat, yaitu pengujian benar atau salah yang bisa dilakukan di sini, menguji apakah Rara berbohong tentang dompet yang ditemukan. Ini salah, karena Rara memang mengambil dompet dan menyimpannya tanpa memberitahu ke siapapun. Lalu, apakah Tari melihat Rara mengambil dompet? Jawabannya benar, karena Tari melihat dengan jelas saat Rara mengambil dompet. Lalu, apakah Nina kehilangan dompet di perpustakaan? Ini benar juga, karena Busri mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompetnya di perpustakaan. Lalu pengujian selanjutnya adalah apakah Rara merupakan sahabat dekat dari Tari. Ini benar, karena Tari dan Rara memiliki hubungan yang baik dan sering membantu satu sama lain. Berikutnya di langkah kelima, yaitu pengujian paradigma benar lawan benar yang bisa dilakukan. Di sini dilihat dari perspektif kejujuran, ya, bahwa dengan melaporkan Rara yang mengambil dompetnya itu adalah satu tindakan yang benar, karena memang menegakkan kejujuran dengan mengembalikan dompet kepada pemiliknya yang sah. Lalu ada perspektif loyalitas atau kesetiaan, dengan tidak melaporkan Rara demi menjaga hubungan baik persahabatan antara Tari dan Rara. Ini benar juga, karena memprioritaskan loyalitas dan persahabatan. Di langkah keenam, prinsip resolusi yang bisa dilakukan adalah dengan dasar pada prinsip keadilan, dengan mengembalikan dompet kepada pemiliknya yang sah, yaitu Nina, sebagai tindakan yang adil dan benar. Lalu, dasar pada prinsip kejujuran, melaporkan Rara yang mengambil dompet sebagai satu tindakan yang jujur dan juga transparan. Nah, berikutnya berdasarkan prinsip empati, itu dengan mempertimbangkan perasaan dan juga hubungan baik antara Tari dan Rara, serta dampak dari keputusan yang akan diambil terhadap persahabatan mereka di kemudian hari. Lalu yang terakhir ada prinsip tanggung jawab di sini, di mana mengambil tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, meskipun itu berarti menghadapi kesulitan dalam hubungan antara Tari dan Rara berikutnya. Lalu sekiranya ada opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan, kalau menurut hemat saya adalah yang pertama, Tari berbicara kepada Rara secara terbuka dan jujur tentang kejadian tersebut, dan meminta Rara untuk mengembalikan dompet kepada Nina. Lalu Rara dapat mengembalikan dompet kepada Nina secara diam-diam ke tempat semula ditemukan, atau bisa disimpan di tempat lain, gitu. Sehingga nggak perlu diketahui oleh orang lain bahwa Rara yang mengambil dompet itu. Lalu yang ketiga, Tari membantu Rara untuk mengembalikan dompet kepada Nina dan bersama-sama meminta maaf atas kejadian tersebut. Lalu opsi yang terakhir, Tari, Rara, dan Nina berkumpul, berbicara bersama untuk mencari solusi yang adil dan bijak dengan mengembalikan dompet dan meminta maaf. Lalu di langkah ke-8, keputusan akhir yang saya ambil sesuai dengan analisis kasus 4 ini adalah bahwa
Tari berbicara dengan Rara secara terbuka dan jujur tentang kejadian tersebut, dan Rara mengembalikan dompetnya kepada Nina. Kemudian juga jika pun Rara tidak mau mengembalikan dompet, maka Tari dapat membantu mencari solusi bersama dengan Rara dan Nina untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi keputusan apapun yang dibuat didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab, serta mempertimbangkan hubungan persahabatan di antara mereka gitu. Dengan berbicara secara terbuka dan jujur, Tari dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang adil dan bijak. Kemudian di langkah 9, pelajaran apa yang saya dapat dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pembelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan saya di kemudian hari. Jadi saya pikir di sini pelajaran yang dapat diambil adalah meningkatkan kemampuan berbicara secara terbuka, jujur juga. Ini akan dapat membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Lalu di saat pengambilan keputusan yang jujur dan integritas ini dapat membantu membangun kepercayaan dan memperbaiki hubungan, utamanya di sini adalah hubungan persahabatan. Juga pada saat pengambilan keputusan yang bijak ini memang sangat memerlukan pertimbangan yang cermat serta terhadap dampak dan konsekuensi dari keputusan tersebut, apapun yang dibuat keputusannya, sehingga dapat membantu menghindari kesalahan dan memperbaiki hasil. Sekian analisis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.